Halo, selamat pagi semua teman-teman, rekan-rekan semua. Saya hari ini ingin membuat sebuah konten edukasi ya tentang apa perbedaan satu kualitas duko dengan kualitas duko yang lain. Karena seringkali di market itu kita memahami kalau duko ya satu macam saja. Nah, di depan saya ini sudah ada 4 panel. Video saya ini akan menjadi satu pegangan untuk para salesman atau dari Kairos Interior, juga untuk guidance gitu ya, untuk semua rekan-rekan yang ada untuk bisa membedakan bagaimana kita bisa membuat duko yang bagus dan membedakannya standarnya seperti apa. Oke, di depan saya panel yang pertama kali ini adalah panel untuk dukuan dengan standar yang paling sederhana, yang paling standar gitu kira-kira ya. Nah, jadi dukun yang paling standar ini kalau misalkan Anda lihat, rekan-rekan lihat itu, ini saya buat yang tipe pada umumnya, dukuan gloss dan posisinya adalah minimalis. Oke, minimalis. Jadi kalau misalkan minimalis ya hanya rata seperti ini. Nanti videonya, kameranya nanti saya shootkan lebih dekat. Kalau dilihat dari kamera gini kelihatannya sepertinya seolah-olah ini sama-sama glossnya serupa semua, tapi nanti pada saat di zoom akan kelihatan. Kalau misalkan teman-teman rekan-rekan semua atau calon customer dari Kairos melihatnya, itu bisa melihat dengan mata mana yang kelihatan bagus, kelihatan mewah, itu kelihatan. Jadi kalau misalkan kita membuat yang minimalis ini, kemarin yang saya sampaikan, lapisannya tidak perlu terlalu banyak gitu kan, karena apa, minimalis yang standar beredar di pasaran lapisannya tidak perlu terlalu banyak, baik lapisan sandingnya maupun lapisan filmnya. Nah, kenapa saya katakan bahwa lapisan sanding dan lapisan top coat filmnya nggak perlu terlalu banyak? Karena tidak ada yang perlu diratakan sampai sedemikian rupa. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam panel tersebut, panel ini berat sekali ini ya. Nah, di panel ini terlihat sekali gitu kan, terlihat sekali kalau misalkan seandainya tidak rata. Nah, di luaran dengan standar seperti ini sudah dianggap sebagai standar yang premium, standar yang oke, gitu kan. Walaupun kalau kita lihat dengan mata yang real, bukan dari kamera, itu akan kelihatan ada sedikit bergelombang, ada kelihatan kulit jeruknya. Tetapi ini di mata masyarakat, orang-orang pada umumnya tidak mengerti tentang duko, ini dianggap sudah kualitas yang premium. Nah, jadi ini perbedaan untuk membuatnya seperti ini dengan standar yang Kairos punya sangat jauh sekali. Karena apa? Lapisan filmnya, jumlah layer catnya berbeda sekali. Karena ini tidak perlu perataan yang sampai signifikan sedemikian hebat, tidak perlu kalau yang ini. Karena apa? Ya memang standarnya sudah begitu-begitu aja, customer sudah nggak ada masalah. Oleh karena itu saya perlu untuk memberikan edukasi. Jadi kalau misalkan kita bicara dari sisi kemudahan, kita bicara dari sisi pengerjaan, minimalis, gloss dengan standar yang agak bergelombang, tidak flat seperti kaca, paling mudah. Oke, tahap yang kedua, duko yang kedua, kita ngomong tentang dari sisi kompleksitasnya. Nah, di depan saya ini ada duko, tapi dukonya adalah doff. Oke, dukonya adalah doff. Kalau kita menggunakan gloss meter, kualitas glossnya ini kurang lebih tinggi glossnya sekitar antara 20-25 gitu ya. 20-25. Kalau high gloss, full gloss bisa sampai 100 atau sampai 98, antara 98 sampai 100. Nah, di depan sini saya ini ada dua. Ya, sama-sama duko doff. Kalau Anda pegang feel-nya, touch-nya itu berbeda. Standarnya Kairos kalau misalnya main doff-doffan, standarnya itu seperti ini. Yang di atas ini licin seperti bulu ayam, sedangkan yang di bawah ini masih ada kasar-kasarnya. Nah, di dalam pengerjaan ini, kalau misalkan kita pengerjaan untuk yang kualitas premium ini, yang halus, standarnya Kairos, itu kita menggunakan cara untuk melakukan sanding atau penggosokannya itu pun juga harus teliti. Nah, kalau yang di luaran di sana, yang penting pokoknya ngedoff, orang nggak kelihatan, dipegang masih ada kasar-kasarnya, dianggap wajar. Standar dari Kairos Interior, ketika dipegang itu semuanya licin, smooth seperti bulu ayam. Nah, ini kan model stylenya kan klasik modern. Nah, Anda kalau misalkan melihat di sini, klasik modern ini ada main profil-profilan. Profil-profilan ini jauh lebih complicated kerjanya dibandingkan dengan yang minimalis. Jadi rekan-rekan kalau misalkan membeli sebuah furniture perlu tahu
untuk pembuatan minimalis dan klasik pasti jauh lebih kompleks yang klasik. Itu kira-kira klasik modern lebih kompleks. Nah, oke, sekarang saya bergeser ke yang sebelah sini. Yang sebelah sini, ini kalau misalkan kelihatan di kamera seolah-olah sama, tetapi ini saya mengecat dengan kondisi yang berbeda, ya. Jadi yang ini menggunakan PU akrilik standar dari Kairos, yang ini menggunakan PU alkit. Secara kamera kalau Anda lihat, ini tidak terjadi perbedaan. Tidak ada kelihatan perbedaan yang signifikan, itu kira-kira. Jadi perbedaannya itu kurang lebih hampir bisa dikatakan sama, itu ya, antara yang sebelah sini dan sebelah sini. Tetapi kalau kita melihat, ketika nanti ini jangka waktu lama akan kelihatan. Kalau teman-teman lihat di mata real, nyata begini, sudah ada kelihatan bahwa yang area sini, ya, ini sudah kelihatan agak sedikit menguning, ya, agak sedikit menguning. Kenapa? Karena ini menggunakan alkit. Nah, ini ketika di mata customer tidak dipahami. Jadi customer tidak aware, tidak notice, tetapi perbedaan harga bahan catnya sangat signifikan. Kalau misalkan kita bicara tentang rupiah, ya, rupiahnya itu kalau yang murni full akrilik poliol, 1 kilonya bisa sampai 300.000, 280-300.000 per kilo. Tapi yang alkit 1 kilonya kurang lebih cuma 110.000. Jadi beda jauh. Dan untuk membuat flatness seperti standarisasi dari Kairos, kita membutuhkan berlapis-lapis. Nanti rekan-rekan bisa lihat bagaimana cara produksinya, bagaimana cara pembuatannya, lapisnya sampai berapa. Pertanyaannya, kenapa kok harus berlapis-lapis? Ya, kan itu pertanyaannya. Nah, alasannya kenapa harus berlapis-lapis jauh lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan interior yang lain adalah karena kita harus meratakan substratnya. Jadi substratnya atau bahan dasar yang akan dilakukan coating itu tidak mungkin bisa flat rata seperti kaca. Masih ada gelombang naik turunnya. Nah, gelombang naik turunnya itu teman-teman, rekan-rekan semua, itu harus dibuat flat. Caranya nge-flat, kita harus aplikasikan sanding yang cukup tebal. Nah, standarisasi dari Kairos, kita menggunakan polyester sanding sealer dari Durivole. Karena itu sudah terbukti selama bertahun-tahun kami menggunakan, dia memiliki kemampuan anti absorb yang sangat-sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu, butuh bantalan yang cukup tebal sehingga ketika dilakukan aplikasi sanding, maka hasilnya bisa cukup untuk meratakan. Nah, kalau misalkan standarnya tidak mau seperti kaca, masih ada gelombang-gelombangnya, masih ada ngombak-ngombaknya, masih ada kulit jeruknya, maka sandingnya tidak perlu tebel-tebel. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan. Jadi saya berharap dengan video ini teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa memberikan sedikit penjelasan, bisa memberikan sedikit gambaran. Oh, kenapa ya? Kalau misalkan saya itu membeli sebuah mebel, terus kemudian harga satu perusahaan furniture dengan perusahaan furniture yang lain terpaut begitu jauh. Satu, pengalasannya karena terkait dengan masalah bahan baku, yaitu perkayuannya. Kedua, dari sisi percoatingannya atau catnya. Nah, semuanya membutuhkan tenaga ahli sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang premium. Nah, yang keempat, saya memberikan panel contoh adalah yang grade-nya Kairos Interior. Nah, ini seperti teman-teman rekan-rekan semuanya bisa lihat. Yang grade-nya untuk Kairos Interior ini, ya, semuanya kita menggunakan aplikasinya ini berlapis-lapis. Kalau saya sampaikan itu, dan ada detail-detail di bagian tengah-tengah seperti ini. Ini semuanya halus, semuanya tidak ada bekas-bekas cat yang ketebelan atau segala macam, semuanya rapi. Bahkan saya katakan kalau teman-teman lihat panel ini tidak ada sama sekali kulit jeruk. Nah, mungkin bisa lebih teman-teman kalau lihat. Nah, dari syutingan coba kameranya dilihatkan. Nah, di depan saya ini ada lampu bundar, ya, lampu bundar. Pendaran dari lampu bundarnya itu betul-betul bundar. Pendarannya, kelihatan ya ini ya, kelihatannya sangat terlihat sekali, sangat bundar, flat, tidak ada kulit jeruk, tidak ada ombak, dan betul-betul licin. Oleh karena itu saya katakan standarisasi dari Kairos Interior, semuanya kita itu flat seperti kaca. Jadi kita bagian quality control, saya melakukan quality control, ada standarisasinya. Kalau nggak flat seperti kaca, reject. Jadi oleh karena itu akan memastikan
kepuasan dari customer-customer yang menggunakan jasa dari desain interior. Dan kami menggunakan full akrilik dan pasti akan memiliki kemampuan non-yellowing yang sangat-sangat bagus sekali. Jadi Bapak Ibu bisa merasa aman bahwa kalau dicat putih nggak akan mengalami perubahan warna, apalagi karena itu posisinya juga di dalam rumah, di dalam interior. Kami bisa memberikan garansi sampai dengan 20 tahun. Itu sangat-sangat mudah dan bisa dilakukan. Bagaimana kalau misalkan menguning? Kami akan melakukan recoating free of charge. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, standar dari Kairos Interior, kalau Bapak Ibu lihat yang di bagian depan lupa licin, flat, bundarnya, lampu kelihatan betul-betul. Ini caranya. Jadi kalau melihat flatnya dari mana? Melihat pantulan lampunya. Saya ajarkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan bagian baliknya? Nah, di bagian baliknya pun standarisasi dari Kairos Interior sama antara bagian belakang dan ini bagian belakang dan bagian depan yang tadi yang saya tunjukkan sama. Nah, teman-teman rekan-rekan semua bisa dilihat. Nah, ini kalau kita mau bikin mebel yang bagus tuh begini. Nah, ini coba dilihat. Flatness lampunya terlihat sekali, bundernya ini, ya. Dan licin, tidak ada kulit jeruk, bagian depan dan belakang semua sama-sama di finish. Nah, rekan-rekan, ini kalau Anda mau membandingkan satu pekerjaan duko dengan duko yang lain, cuma dilihat bagaimana flatness-nya, bagaimana kelihatan wet look-nya, kelihatan basahnya, dan apakah perusahaan tersebut berani memberikan garansi non-yellowing. Nah, kalau dia betul-betul berani memberikan garansi non-yellowing, berarti interior tempat Anda membeli, Anda percayakan rumah Anda, itu memang betul-betul interior yang memang berpredikat baik, memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang baik dan layak untuk dipertimbangkan. Itu kira-kira rekan-rekan. Nanti mungkin bisa dilihat lebih detail tentang prosesnya, kenapa yang buat konsep minimalis dan klasik modern berbeda jauh, ya. Tampilannya, prosesnya juga lebih panjang, otomatis akan berdampak pada biaya, ya, berdampak pada biaya. Tetapi untuk menghasilkan sebuah karya seni, buat kami di Kairos Interior, memang itu tujuan kami. Kami tidak menghasilkan sebuah produk, tapi kami membuat sebuah karya seni demi untuk kepuasan para pelanggan kami. Itu kira-kira calon-calon customer dari Kairos Interior. Terima kasih. Semangat pagi, itu memberkati kita semua.